Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Apri Mulya SSMAP, salah satu dosen dari STISIP Imam Bonjol Padang dari program studi S1 Administrasi Negara. Perkenankan, saya kali ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Manajemen Kinerja Sektor Publik dengan metode GIA, yaitu dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Baik, saya akan mulai saja untuk menjelaskan deskripsi dari informasi umum dari mata kuliah Manajemen Kinerja Sektor Publik ini. Mata kuliah Manajemen Kinerja Sektor Publik ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah Manajemen Kinerja Sektor Publik ini berfokus pada gambaran tentang manajemen berbasis kinerja di sektor publik yang meliputi sistem dan faktor yang mempengaruhi manajemen kinerja. Paradigma New Public Management atau NPM sebagai basis pengukuran kinerja dan berbagai jenis pendekatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja seperti anggaran berbasis kinerja, indikator kinerja utama, manajemen kompensasi, dan audit kinerja serta penerapan manajemen kinerja di Indonesia yang dikenal sebagai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau disebut juga dengan SAKI. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program S1 Ilmu Administrasi Negara yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan pemahaman tentang prinsip dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Sedangkan yang kedua adalah menerapkan teknik dan metode perencanaan, lalu pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Yang ketiga adalah menerapkan metode sistem akuntabilitas berbasis kinerja di dalam sektor publik. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK setelah mengikuti mata kuliah manajemen berbasis kinerja ini, tentunya mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang meliputi yang pertama, memahami konsep dasar manajemen berbasis kinerja di sektor publik, yang kedua, memahami manajemen berbasis kinerja dalam paradigma New Public Management atau NPM, yang ketiga, memahami pengukuran kinerja dan desain sebuah sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang keempat, memahami pengukuran kinerja dengan pendekatan value for money. Yang kelima, untuk mahasiswa lagi memahami pengukuran outcome, pengukuran benefit, dan pengukuran impact. Yang keenam, mahasiswa diharapkan memahami pendekatan balance scorecard untuk sektor publik. Yang ketujuh, mahasiswa memahami perkembangan dari indikator kinerja tersebut. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan memahami audit kinerja dari sektor publik. Yang kesembilan atau yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKI. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah manajemen kinerja sektor publik ini ada beberapa, namun diantaranya adalah saya menggunakan buku Mayudi tahun 2005 yang berjudul Manajemen Kinerja Sektor Publik, sedangkan yang kedua yaitu buku Mahsum atau Muhammad yang diterbitkan pada tahun 2009 yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini adalah dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan pembelajaran yang kolaboratif, yang diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran di mata kuliah Manajemen Kinerja Sektor Publik ini
dilaksanakan secara kurang lebih 16 pekan. Ya. 7 pekan dilaksanakan sebelum UTS, lalu pekan UTS, 7 pekan setelahnya yaitu sebelum UAS, lalu pekan UAS. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan kuis yang interaktif, lalu ada penugasan, diskusi kelompok, serta ada UTS dan UAS. Lalu demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen kinerja sektor publik ini di program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Distrik Imam Bonjol, Padang. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keadaannya dalam keadaan sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita di mata kuliah apa nih, Nana? Manajemen kinerja sektor publik. Oke. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai reformasi manajemen sektor publik. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita review dulu sedikit mengenai reformasi manajemen sektor publik itu. Nah, siapa yang masih ingat mengenai reformasi manajemen sektor publik? Tunjuk tangannya silakan. Ayo, sebelum kita masuk nih ke materi selanjutnya. Oke, silakan. Apa tuh kira-kira inti poin dari reformasi manajemen sektor publik? Baiklah, inti dari reformasi manajemen sektor publik itu menurut saya ada poin pertamanya itu ada MPN atau New Public Management, yang mana mengadopsi nilai-nilai sifat-sifat yang ada pada publik atau swasta dengan cara menariknya kepada publik. Itu yang saya tangkap. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Jadi ya, di reformasi manajemen sektor publik itu melahirkanlah yang namanya New Public Management. Di dalam New Public Management itu apa? Menganggap praktik-praktik yang ada di sektor swasta ya lebih baik daripada praktik-praktik yang ada di sektor publik. Nah, untuk itu bagaimana sektor publik mengadopsi praktik-praktik yang ada di sektor swasta ke dalam sektor publik. Misalnya mungkin mengenai pelayanannya kah, lalu mengenai pelaporan, evaluasi, ya. Ada banyak hal yang diadopsi dari sektor swasta ke dalam sektor publik. Oke. Nah, di minggu kedua ini, ya Nanda ya, kita akan mempelajari mengenai pengukuran kinerja dan desain dari pengendalian manajemen sektor publik. Nah, lanjutan dari New Public Management nanti ada hubungannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ya sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan di Ananda ya. Nah, ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, kira-kira dari materi ini apa sih yang ingin dicapai? Apa sih yang ingin dicapai dari pengukuran kinerja dan desain pengendalian ini? Apa yang saya ingin dicapai ya? Jadi coba kita lihat. Ya, apa capaian dari materi hari ini? Oke ya, coba. Nah, jadi capaian pembelajaran di materi pengukuran kinerja dan desain pengendalian manajemen sektor publik ini adalah bagaimana nantinya Ananda semua, mahasiswa yang saya cintai semua, ya, dapat memahami mengenai pengukuran kinerja sebagai elemen pokok dari manajemen yang berbasis kinerja. Itu yang pertama. Nanti kalian dapat mengetahui kira-kira apa ya mengenai pengukuran kerja itu, ya, bahwasanya pengukuran kerja itu merupakan elemen pokok dari manajemen berbasis kinerja. Nanti kalian tuh harus pahami setelah mempelajari materi pengukuran kinerja dan desain pengendalian manajemen sektor publik ini. Lalu yang kedua,
nanti Ananda akan diharapkan mampu menguasai, ya, memahami, ya, mengenai pentingnya pengukuran kinerja itu. Oke, sampai sini paham? Oke, paham. Lalu tujuan yang ketiga adalah Ananda semua nanti, mahasiswa yang saya sayangi semua ini, akan dapat mengetahui apa sih kira-kira tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik itu. Sampai sini paham? Kira-kira dapat dicapai setelah mempelajari ini? Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materinya. Nah, oke. Di dalam pengukuran pengendalian manajemen ini nanti, ya, ada 5 poin yang harus kita pahami. 5 poin. Yang pertama, mengenai pengukuran kinerja itu sebagai fungsi pengendalian manajemen. Yang kedua, mengenai pengertian sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, mengenai arti penting pengendalian manajemen tersebut. Lalu yang keempat, pengendalian dalam akuntansi manajemen, ya. Lalu yang kelima, ada pengukuran kinerja untuk pengendalian aktivitas. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Pengukuran kinerja sebagai fungsi pengendalian manajemen. Kenapa kinerja itu diukur? Ada yang tahu? Ayo silakan. Kenapa kinerja itu perlu diukur? Ya. Bahwa dalam pengukuran kinerja kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kelemahan dan titik keberhasilan dalam bekerja yang dapat mencapai tujuan dari kinerja atau tujuan dari organisasi tersebut. Oke, terima kasih. Nama siapa, Nak? Miranda. Miranda. Terima kasih ya Miranda ya. Nah, oke, betul sekali ya, Nak. Bahwasanya pengukuran kinerja itu sangat penting dalam mengendalikan manajemen sektor publik. Ya, maupun organisasinya bersifat kecil, sedang, besar, butuh yang namanya manajemen pengendalian. Coba bayangkan, sekiranya ya manajemen itu tidak dikendalikan, apa yang terjadi? Tentu tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Tujuan organisasi tidak akan tercapai. Walaupun nanti sudah dibikin sebaik mungkin mengenai perencanaan, sudah dibikin program-program yang sedemikian rupa bagusnya, sudah dibikin peraturan yang bagus, tapi kalau dia tidak ada yang namanya manajemen pengendalian, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Begitu pentingnya pengendalian manajemen. Dan salah satu cara untuk mengukur, mengendalikan manajemen adalah dengan mengukur kinerja. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kita masuk nih yang kedua, pengertian sistem pengendalian manajemen. Ya, pengertian pengendalian manajemen ini ada tiga ya. Yang pertama yaitu menurut Anthony. Menurut siapa? Anthony. Menurut Anthony ini, beliau berpendapat bahwasanya ya, pengendalian manajemen itu merupakan sebuah proses, katanya sebuah proses yang memastikan bahwasanya sumber daya yang ada itu dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kata si Anthony. Oke. Kata si Zaharul Haqqi di tahun 2002, ya, beliau mengatakan bahwasanya pengendalian manajemen ini merupakan sebuah alat untuk memperoleh data, katanya. Untuk memperoleh apa? Memperoleh data dalam membantu mengkoordinasikan ya antara misi, visi, misi, lalu ada perencanaan, lalu ada peraturan, ya. Lalu timbullah sebuah keputusan, lalu diimplementasikan, ya, menjadilah sebuah kegiatan. Itu kata si Zaharul Haqqi. Lalu kata si Mulyadi, katanya pengendalian manajemen itu merupakan sebuah kegiatan
Nah, kegiatan dalam rangka mencapai visi organisasi melalui misi yang telah dipilih lewat program-program dan kegiatan. Nah, oke. Apa yang dapat disimpulkan? Ada yang tahu? Ada yang dapat menyimpulkan? Ada yang dapat menyimpulkan? Ayo, jangan takut, silakan, Ananda. Ayo, dari tiga pemikir tadi, 3 ahli tadi, ada beberapa katanya. Yang pertama itu proses memastikan SDM itu bekerja dengan efektif dan efisien. Lalu ada untuk mengkoordinasikan, untuk mendapatkan data, lalu mengkoordinasikannya dalam perencanaan katanya, lalu ke dalam sebuah keputusan, lalu diimplementasikan sehingga nanti mencapai tujuan. Kata si Mulyadi itu dalam rangka mencapai visi organisasi lewat misi-misi atau kegiatan-kegiatan yang dipilih nantinya. Apa yang dapat disimpulkan? Ayo, silakan. Apa yang dapat disimpulkan? Baik, menurut saya dari ketiga pengertian tadi, mereka disimpulkan jadi satu, yaitu sistem pengendalian manajemen publik tadi merupakan suatu proses kegiatan dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi pada suatu organisasi tersebut. Terima kasih. Oke, namanya siapa, Nak? Aziz. Nah, terima kasih banyak, Aziz. Jadi hampir betul tapi tidak sempurna. Ya, hampir betul tapi tidak sempurna. Jadi kesimpulan dari beberapa para ahli tadi, beliau mengatakan katanya ada 4 pilar untuk mencapai keberhasilan sebuah organisasi. Yang pertama, ya, visi dan misi organisasi. Ya. Lalu yang kedua adalah sistem perencanaan kegiatan. Oke. Yang ketiga yaitu sistem yang akan digunakan untuk mengimplementasikan perencanaan dan keputusan yang telah dibuat tadi. Lalu yang keempat adalah pemantauan atau apa? Monitoring, atau lagi bahasa lainnya adalah pengawasan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada proses pengendalian. Ada proses pengendalian. Yang pertama apa? Melakukan perumusan strategi. Lakukan perumusan strategi. Jadi perencanaan atau strategi tidak akan sejalan apabila dia tidak dirumuskan. Jadi dirumuskan dia dulu sehingga nanti terjadi sinkronisasi antara visi, misi, kegiatan, implementasi. Ya. Maka dirumuskanlah strategi lebih dahulu. Takutnya nanti kalau tidak dirumuskan dia tidak berada di koridornya. Salah jalan dia. Maunya seperti pesawat ya. Nah, seperti pesawat. Saya ilustrasikan seperti pesawat. Pesawat ini dia mau ke Jakarta. Ya kan? Nah, lalu dia terbang sudah diatur kan? Sudah diatur terbangnya, kalau dari Padang ke Jakarta lewat jalur ini, lewat melintasi ini, sudah diatur. Nah, begitulah kira-kira ilustrasi dari perumusan strategi. Jadi strategi itu sudah diatur dulu koridornya. Ini loh koridornya. Ini loh strategi yang cocok. Dirumuskan. Kalau tidak sesuai dengan koridor, maka kan dikesampingkan. Itu ya. Harus sesuai dengan koridor, maka dia harus dirumuskan terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, masuklah kepada tahapan perencanaan. Dari beberapa rumusan tersebut dipilihlah kira-kira apa nih strategi yang akan digunakan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya nantinya. Nah, direncanakan. Nah, di dalam perencanaan inilah nanti juga akan disinggung yang namanya apa? Kegiatan apa? Lalu aktivitasnya apa, kegiatannya apa, di sini loh. Direncanakan strategi itu. Oh, kalau kita mempunyai strategi mengembangkan perusahaan kita ke skala internasional misalnya, apa strategi yang akan kita gunakan?
Ya, kita rencanakan apa kegiatan ke depan yang mau kita lakukan. Kita rencanakan. Oke. Selanjutnya yaitu menyusun program dan kegiatan. Ya, awalnya di sini nih. Kita rencanakan program tersebut. Kita rencanakan kegiatan tersebut. Lalu kita susun. Kira-kira kita punya visi. Lalu kita turunkan visi itu ke menjadi misi. Ya, misi itu kita mau capai ini lewat program-program yang ada. Kita susun dia. Kita susun program dan kegiatan tersebut. Lalu ada yang namanya kegiatan udah diatur, kita ini kan udah direncanakan, udah disusun sedemikian rupa untuk mencapai visi tadi, ya, agar tercapainya visi, agar tercapainya perencanaan strategik, ya, kita susun kegiatan sedemikian rupa. Kalau tidak didukung dengan anggaran bisa nggak? Apapun kegiatan akan disonding dengan anggaran. Nah, tahapan selanjutnya dalam proses pengendalian apa? Penganggaran. Nah, udah ada nih kegiatan, udah ada nih programnya, udah ada anggaran. Selanjutnya apa? Pelaksanaan kegiatan atau disebut dengan implementasi. Oke? Nah, setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, setelah dilaksanakan program tersebut, kegiatan selanjutnya apa, Nak? Nah, dilaporkan kinerja tersebut. Pelaporan kinerja itu ada dua. Ada fungsinya untuk internal, ada fungsinya untuk eksternal. Kalau untuk internal, itu pelaporan itu digunanya untuk mengukur kinerja dari individu yang ada di organisasi. Kalau di dalam eksternal itu untuk akuntabilitas organisasi. Oke, selanjutnya ada evaluasi kinerja. Ya, setelah dilaporkan tentu dievaluasi sesuai enggak kegiatan dengan anggaran, sesuai enggak dengan tujuan yang diinginkan. Input, output, outcome-nya sesuai enggak? Sampai nanti tahapannya apa? Impact. Sesuai enggak? Maka akan ada yang namanya evaluasi kinerja. Nah, setelah kinerjanya dievaluasi sedemikian rupa, dah diukur kinerjanya tersebut, apa tahapan selanjutnya? Nah, umpan baliknya berapa apa? Nah, setelah ini pengukuran di sini ya, letaknya ya, diukur. Ternyata kegiatan tersebut efektif. Berarti maka nanti akan diberi reward. Ya. Ternyata kegiatan itu tidak efektif dilakukan, tidak menunjang untuk mencapai tujuan organisasi, maka kegiatan itu bisa dikatakan tidak efektif. Maka evaluasi ini akan menjadi apakah kegiatan itu dilanjutkan atau tidak. Lalu ada perumusan strategi, kembali lagi setelah ada umpan balik dirumuskan lagi strateginya. Oh, ternyata yang ini tidak bagus loh, kita harus perbaiki. Masuk ke tahapan perbaikan. Oke. Nah, lalu ada struktur pengendalian manajemen sektor publik. Ada pusat pertanggungjawaban, ada kompensasi, ada jejaring informasi. Apa yang dikatakan pusat pertanggungjawaban? Misalnya, ada yang namanya pemerintahan Kota Padang. Misalnya, pemerintahan Kota Padang di bawahnya apa? Ada SKPD yang berada di bawah naungan dia, berada di bawah pertanggungjawaban dari pemerintah Kota Padang, SKPD tersebut, ya. Lalu diukurlah kinerjanya. Ternyata SKPD ini ada yang kerjanya bagus, ada yang tidak bagus, ya. Lalu diberikan dia kompensasi, diberikan reward dia kalau kinerjanya bagus. Kalau kinerja tidak bagus diberikan apa, Nana? Diberikan apa, Nak? Apa, Ananda? Diberikan sanksi atau namanya punishment. Bisa dia turun jabatan misalnya, atau kegiatannya dihapuskan, anggarannya diperkecil, ya. Nah, itu banyak punishmentnya, tergantung masalah yang ditimbulkan. Lalu ada jejaring informasi. Jejaring informasi ini sangat penting keberadaannya. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan, ya, perencanaan yang sudah dibikin sedemikian rupa, yang mau diimplementasikan, tentu perlu yang namanya jejaring informasi, ya. Sangat penting dong jejaring informasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lagi. Nah, ini contohnya. Ini ada jenis-jenis tingkatan strategi.
Ya, jadi sini singkatan strategi. Misal, tadi kan saya sudah contohkan ya. Tadi saya udah mencontohkan mengenai pemerintah daerah atau kepala daerah. Pemda punya strategi, ya, punya strategi rencana strategis RPJM jangka menengah daerah. Ya, lalu di sana ada badan-badan, ada dinas-dinas yang menunjang RPJMD ini. Ada dinas yang menunjang. Nah, dinas-dinas ini nanti juga akan memiliki strategi mereka sendiri untuk mencapai tujuan dari RPJMD ini. Nah, mereka juga menyusun program, ya. Mereka juga menyusun anggaran, mereka mengimplementasikan, mereka juga membuat laporan kinerja mereka. Lalu kinerja mereka juga akan dievaluasi sebagai bentuk kesatuan pertanggungjawaban dari Pemda ya, daerah tadi ya, RPJM didukung oleh dinas-dinas. Nah, lalu di sini ini nanti setelah dinas melakukan menunjang kinerja dari Pemda, ya. Lalu ini nanti ukuran kinerja makro namanya. Di sini diukur makronya. Nah, ukuran kinerja mikronya di mana? Nah, di strategi unit atau strategi dari dinas-dinas tersebut. Ya, ada unit, ada badan-badan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sayang, ada yang mau ditanyakan? Anda semua? Nah, nggak ada tanyakan? Oke. Kita masuk ke tahapan penyimpulan materi kita mengenai pengukuran kinerja dan desain pengendalian manajemen sektor publik. Nah, apa yang kira-kira dapat disimpulkan dari paparan yang telah saya paparkan tadi? Silakan. Dari yang saya dapat dari pelajaran hari ini, yaitu dari mana yang kita bahas minggu lalu tentang informasi manajemen sektor publik, yaitu adalah program perubahan dalam kinerja dan menetapkan PPN. Nah, dalam pengukuran kinerja itu sangatlah penting dalam sebuah organisasi atau di perusahaan. Sebab dalam pengukuran kinerja kita dapat melakukan identifikasi, mencari tahu titik keberhasilan dalam kinerja kita dan mencari tahu kelemahan-kelemahan dalam organisasi tersebut. Apabila kita tidak menggunakan pengukuran kinerja ini, maka sebuah organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar, karena sebuah organisasi yang mau kita capai atau kita lakukan adalah memerlukan pengukuran kinerja ini. Itu adalah sangat penting. Dan desain-desain yang kita lihat, seperti kita lihat di papan, adanya pemerintah, adanya RPJMD, yaitu pengukuran tingkat keberhasilan. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Miranda. Terima kasih ya Miranda ya. Oke, saya coba luruskan sedikit, tapi udah benar, tapi saya luruskan. Bahwasanya setiap organisasi butuh yang namanya sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ya, untuk memastikan apakah dia di organisasi itu dikelola dengan baik atau tidak, dengan efisien atau tidak. Nah, maka sangat dibutuhkan yang namanya sistem pengendalian manajemen sektor publik. Itu saja. Oke, kita akhiri pertemuan kita di minggu kedua ini. Ya, saya harapkan pencapaian pembelajaran ini dapat dicapai dengan pemahaman yang dengan paparan yang sudah saya paparkan hari ini. Ya, untuk itu saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.